Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, dengan topik beraktivitas normal saja. Asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis akan pulih kembali. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah beraktivitas normal saja. Asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis akan pulih normal kembali. Baiklah teman-teman ya, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini. Jadi dengan topik beraktivitas normal saja, asam lambung itu akan membaik ya, atau akan pulih kembali. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami juga seperti itu teman-teman. Jadi gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu bukan gangguan yang untuk dimanja ya, tetapi justru gangguan yang harus dilatih ya, supaya terlepas, terbebas dari gangguan itu. Dan pada akhirnya kita juga akan melalui proses yang ternyata kalau kita memang rajin beraktivitas ya, contohnya beraktivitas normal saja ya, seolah-olah kita orang yang sedang tidak mengalami apa-apa ya. Nah, itu akhirnya nanti juga akan terwujud hal seperti itu. Artinya kita akan menjadi membaik ya. Tetapi kalau ada sensasi, rasa-rasa yang tidak nyaman, kemudian kita nikmati rasa-rasa itu ya, kita bermalas-malasan ya, kemudian kita tidak memberanikan diri untuk beraktivitas. Nah, itu yang akan menjadi semakin melekat ya. Makanya pernah juga di konten yang lalu memang harus sedikit dipaksa. Nah, itu betul. Nah, sekarang lebih dalam dari itu ya, tidak hanya memaksa tetapi kita memang justru harus rajin ya, rajin melakukan aktivitas yang anggap saja kita itu normal, sehingga sifatnya yang menjadi aktivitas normal itu seperti itu. Nah, itu nanti efeknya atau keuntungannya itu akan lebih baik, dan tahu-tahu kita menjadi sembuh ya, yang tadinya masih selalu merasakan keliengan, yang masih sempoyongan ya, yang masih suka lemes ya, pokoknya bermacam-macam sensasi. Nah, itu nanti akan terlepas satu demi satu teman-teman, ketika kita memang rajin beraktivitas. Karena apa? Karena melalui aktivitas itu kita anggap sebagai terapinya ya, sebagai terapinya itu seperti itu ya. Nah teman-teman semua, jadi yang perlu kita sadari itu adalah dalam katakanlah keseharian, nah itu kita melakukan apa saja, apakah itu menguntungkan atau tidak, itu sebenarnya seperti itu. Nah, ketika itu dipandang itu kurang menguntungkan, contohnya ketika kita bermalas-malasan ya, nah itu yang harus dirubah ya. Makanya pada season kali ini saya mengajak teman-teman untuk rajin beraktivitas ya. Insya Allah itu nanti akan menjadi
terapinya dan akhirnya menjadi cepat membaik. Nah, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling melengkapi, saling berhubungan, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Itu teman-teman ya. Jadi mulai saat ini teman-teman tidak usah ragu lagi, tidak usah khawatir, tidak usah was-was, tidak usah cemas, apalagi takut ya. Kita hadapi saja faktanya ya, kenyataan ini adalah sebagai pembelajaran kita untuk berproses ya, berproses menjadi lebih baik ya. Kita memang harus merubah diri, nah akhirnya kita menjadi lebih dewasa dan seterusnya, dan pada akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Jadi memang perlu kita syukuri ya bahwa gangguan ini betul-betul pembelajaran buat kita teman-teman ya, sehingga kita menjadi grade-nya itu meningkat lah. Jadi anggap saja ini ujian, ketika kita mau naik ke level ya berarti memang harus lulus ujian ya. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah baik ya, yang pertama adalah kita harus rajin beraktivitas. Nah rajin beraktivitas ini yang saya maksud sebagai upaya terapi ya. Jadi aktivitas sebagai terapi itu seperti itu. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan ya, yang sekiranya menguntungkan buat kita untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Yang pertama aktivitasnya yaitu tentang seputar merawat diri ya. Merawat diri itu ya, contohnya kita perhatian terhadap fisik kita lah, terhadap tubuh kita ya. Contohnya kita rutin mandi ya, mandi pagi dan sore ya. Syukur mandi paginya itu lebih awal ya. Kalau bisa malah sebelum subuh itu sudah mandi, itu luar biasa ya. Itu juga bagian dari terapi. Nah kemudian untuk mandi sore usahakan masih ada sinar matahari ya, sekitar jam-jam 4 atau jam 5 sore itu usahakan kita mandi sore. Dan mandinya itu kalau bisa keramas teman-teman ya. Jadi yang saya praktekkan sampai dengan sekarang ya, semenjak saya mengalami gangguan anxiety khususnya, itu anxiety itu menghilang itu karena itu terapi. Saya mandi pagi dan sore itu selalu keramas itu. Jadi rasanya kan beda, setelah kita mandi itu rasanya seperti plong, ada rasa segar ya, seperti membersihkan memori-memori masa lalu yang kadang tidak berguna, itu seperti itu. Nah maka itu lakukan saja ya, ini bagian dari merawat diri. Kita rajin mandi pagi dan sore, syukur dengan keramas ya, itu seperti itu. Nah kemudian setelah mandi ya kita lanjutkan mungkin untuk berbenah diri lah ya. Berbenah diri, kalau yang perempuan mungkin merias diri ya, merias diri. Kemudian kita pilih pakaian yang mungkin disenangi ya, selain bersih juga rapi ya. Itu rasanya kan suka kalau kita menggunakan pakaian yang memang kesenangan kita, rasanya pas seperti itu. Nah itu membuat damai juga, membuat nyaman juga ya. Nah setelah itu mungkin kita juga butuh merias diri ya. Contohnya bermake up lah kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki ya silahkanlah, yang penting kita sudah tampil pede itu, sehingga wajah kelihatan berseri-seri. Nah itu juga menambah semangat, apalagi ketika kita bercermin ya, memandang diri kita itu kelihatan berseri ya, pasti kita akan terpancing untuk melakukan aktivitas. Nah itu seperti itu caranya teman-teman ya. Jadi kita mulai dari merawat diri ya. Tentunya merawat diri tidak hanya seputar itu ya, tidak hanya mandi dan bermake up, berpakaian, bukan hanya itu, tetapi juga termasuk lain-lain yang berhubungan dengan diri. Contohnya makan, ya itu juga harus disesuaikan, karena itu juga bagian
merawat diri supaya diri kita sehat ya itu juga harus diperhatikan. Itu seperti itu, termasuk mengatur waktu ya, seberapa lama durasinya kita melakukan kegiatan ini, kita melakukan kegiatan itu. Nah, itu juga bagian dari pada merawat diri ya. Contohnya ini apa, ketika kita seperti punya jadwal lah, seperti punya jadwal. Kadang mungkin pagi, bangun pagi beribadah, nah setelah itu mungkin baru mandi, bermake up ya, kemudian mungkin berangkat ya, kemudian setelah berangkat mungkin beraktivitas di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, itu ditentukan oleh kita masing-masing ya, dan semuanya itu jadikan itu terapi teman-teman ya, itu seperti itu. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara ya kita niati ya, kita niati bahwa ini adalah sebagai latihan keberanian, latihan fisik ya, termasuk latihan mental juga. Contohnya ketika kita mungkin yang kerjanya agak jauh, nah itu kan pergi ya dari rumah. Nah, itu kan yang ketika pada saat kita mentalnya masih istilahnya sering cemas, sering kacau, kan kadang kita takut ya, ketakutannya masih tinggi. Nah, itu juga harus rubah juga. Saya pasti bisa, saya tidak apa-apa ya, saya berani lah, bismillah saya berangkat, misalkan seperti itu ya. Itu jadi segala sesuatu itu kuatkan dari dalam diri kita sendiri, dan kita yakin itu pasti bisa teman-teman. Nah, itu ya, jadi tip yang pertama, kita beraktivitas yaitu merawat diri ya, merawat diri yang sebaik-baiknya, karena ini istilahnya memotivasi dari dalam ya. Ketika melihat diri kita sudah siap beraktivitas, nah maka kita akan melakukannya dengan semangat, penuh dengan rasa gembira dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, masih hubungannya dengan melakukan aktivitas ya, yaitu lakukan kegiatan yang bersifat pribadi ya. Bersifat pribadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita beraktivitas seputaran tentang hobi kita ya. Mungkin hobi olahraga ya, katakanlah jalan-jalan, silahkanlah. Hobi mungkin memasak, silahkan ya. Hobi mungkin berwisata, silahkan ya. Pokoknya itu ya, lakukan saja, tetapi ya itu harus diukur juga mengingat durasinya. Jadi kalau bisa itu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu jauh-jauh lah, tidak perlu jauh-jauh. Yang penting kita itu bisa melepaskan ya, melepaskan perasaan, melepaskan emosi, menjernihkan pikiran, kita bisa menggerakkan tubuh ya, karena dengan kita melakukan kegiatan otomatis kan kita bergerak ya, itu seperti itu. Termasuk bisa mengeluarkan unek-unek ya. Unek-unek itu apa ya? Ya, unek-unek itu ini pendapat-pendapat dari dalam diri kita. Kita bisa curhat lah, contohnya seperti itu. Nah, itu juga sama saja ketika kita curhat itu sebenarnya sedang mengurangi beban kita secara mental, sehingga setelah kita bersosialisasi mungkin yaitu bisa curhat dengan soulmate kita ya, itu rasanya kan menjadi plong ya, itu seperti itu. Nah, itu maka lakukan saja. Jadi ini kegiatan yang bersifat dengan pribadi ya, atau bersifat hobi ya, pokoknya hal-hal yang bersifat privasi lah. Kalau itu bisa terlepas, kan kadang kita punya kedekatan dengan orang-orang tertentu ya, yang kadang kita seperti sudah tidak ada rahasia lagi, tetapi kita bisa curhat kepada mereka. Nah, itu rasanya juga jauh menjadi lebih plong ya, walaupun itu kadang tidak mesti orang yang domisilinya dekat ya, tetapi ya kita ini saja ya, mungkin kita berkunjung atau bagaimana. Nih, itu juga efeknya itu luar biasa, sehingga tahu-tahu kita menjadi percaya diri, itu seperti itu ya, melalui aktivitas yang bersifat pribadi. Nah, itu kita lakukan, kita lepasan. Nah, kemudian yang ketiga ya, yaitu kegiatan atau aktivitas yang bersifat profesi ya. Nah, yang bersifat profesi ini hubungannya dengan pekerjaan lah, pekerjaan kita ya. Mungkin untuk orang-orang yang sudah dewasa ya, bekerja sesuai profesi kita ya. Kalau yang mungkin masih sekolah, masih kuliah ya, melaksanakan tugas itu, sekolah atau kuliah ya. Nah, itu
lakukan saja. Jadi lakukan tanpa istilahnya kita ragu, itu seperti itu. Walaupun di awal-awal kadang kan rasanya kita karena kita masih mengalami anxiety dan psikosomatik, itu terus terang saja yang sering menjadi momok itu kan ketakutan ya, ketakutan jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti jatuh dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Nah itu lepaskan saja, jadi lepaskan saja, walaupun kadang terlintas ya, nah itu kita ini jawab dengan afirmasi ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, seperti itu saja ya. Nanti saya pasti bisa, itu seperti itu ya, sudah, nanti itu akan menghilang juga. Jadi semakin sering kita berafirmasi ya, berdialektika dengan diri kita sendiri ya, nah itu menjadikan motivasi dari dalam, itu seperti itu. Makanya untuk kegiatan yang bersifat profesi ya, contohnya bekerja, itu lakukan saja sesuai dengan kerja kita masing-masing. Yang kita mungkin petani ya, bekerjanya mungkin ke sawah, mungkin ke ladang ya, ya udah berangkat saja. Justru itu luar biasa kalau kita sebagai petani ya, itu karena pada saat kita ke sawah contohnya ya, ini kita mendapatkan oksigen yang luar biasa, yang murni ya. Kemudian kita bisa juga istilahnya apa, grounding ya, dan kita mendapatkan terik matahari, itu luar biasa, pasti tubuh kita akan segar ya. Demikian juga yang lain yang mungkin ke ini kebun atau mungkin ke hutan ya, itu juga luar biasa ya. Itu juga selain kita bisa bergerak, apalagi tempatnya agak jauh, kadang kita butuh jalan kaki ya, nah itu juga sudah olahraga yang sangat positif. Nah kemudian kita mendapatkan oksigen yang masih segar, kemudian kita juga mendapatkan sinar matahari, semuanya itu positif ya, maka itu lakukan saja. Nah demikian juga untuk teman-teman yang mungkin profesinya pedagang ya di pasar, ya itu berangkat saja, itu juga luar biasa. Karena apa? Ketika kita misalkan di pasar kan kita banyak bertemu dengan orang-orang ya. Nah ini sama saja kita sudah melatih mental ya, melatih mental menjadi berani di keramaian ya. Selain itu juga kita melatih kita bersosialisasi ya. Kita banyak melayani orang-orang, berarti kita banyak ngomong ya, itu sama aja melepaskan emosi-emosi kita. Apalagi kita tambah dengan sedikit candaan-candaan, kan kita rasanya menjadi segar kembali ya. Kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa, sehingga kita lupa dengan gangguan ini. Itu seperti itu, caranya seperti itu. Jadi semakin padat aktivitasnya, itu semakin cepat membaik. Sebenarnya itu ya. Walaupun kadang kita bagaimana bisa beraktivitas, karena apa? Badan masih lemes, badan masih sempoyongan seperti itu. Nah itu tantangan yang harus dihadapi. Makanya beraktivitas juga jangan ditarget, tetapi dilakukan semampunya. Tetapi lakukan, itu seperti itu. Nah itu jadi beberapa aktivitas yang harus kita lakukan. Jadi bayangkan kita itu normal saja, dan faktanya secara fisik kan kita juga orang normal, orang sehat ya. Itu yang kadang bermasalah kan hanya mental yang kurang pede lah, kurang percaya diri, hanya seperti itu ya. Nah itu, nah kemudian dari aktivitas-aktivitas itu ternyata banyak mendatangkan keuntungan bagi kita teman-teman. Nah keuntungannya ketika kita beraktivitas, yang pertama ya, menjadi mengalihkan fokus penderitaan, yaitu karena kita mindfulness, asik dengan kegiatan yang dilakukan pada saat ini ya, pada kegiatan ini. Nah itu yang kita fokus di situ, sehingga kita lupa dengan penderitaan tentang asam lambung, anxiety psikosomatis. Nah itu artinya kita sudah mengalihkan perhatian. Yang tadinya kita menikmati istilahnya sensasi-sensasi sakitnya, nah sekarang sudah menikmati asiknya beraktivitas itu. Nah itu yang akan menyembuhkan seperti itu, karena pada saat kita bisa mindfulness, kita bisa merasakan asik dengan kegiatannya, akhirnya kita menjadi tenang, menjadi damai,
bahkan bahagia. Nah, disitulah ya hormon-hormon seperti endorfin, dopamin, ya itu akan tumbuh ya, dan itu akan membuat imunitas tubuh kita meningkat, sehingga tahu-tahu ya kita menjadi sehat, baik secara fisik maupun secara psikis. Itu seperti itu. Nah, itu yang keuntungan pertama, jadi mengalihkan fokus penderitaan. Nah, yang kedua, keuntungannya dengan kita rajin beraktivitas itu, dengan beraktivitas itu sama aja kita sudah berolahraga atau sudah bergerak ya secara fisiknya ya. Kemudian fisik menjadi membaik karena apa? Dengan kita bergerak melalui aktivitas tadi ya. Nah, itu otomatis ya, karena tubuh bergerak ya sirkulasi menjadi lancar, sirkulasi peredaran darah, peredaran oksigen, kemudian metabolisme pencernaan dan seterusnya itu jauh menjadi lebih lancar, sehingga kita merasa lebih segar. Itu keuntungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, keuntungannya ketika kita rajin beraktivitas ya, secara mental atau secara psikis ya akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu karena kita banyak istilahnya berkolaborasi ya, baik itu dengan orang-orang maupun dengan alam ya, sehingga kita menjadi asik menikmati itu. Nah, dengan seperti itu yaitu akan muncul ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan itu ketika kita merasakan bahagia, maka imunitas tubuh akan terbangun, sehingga sel-sel yang istilahnya rusak pun itu akan terbangun karena imunitas tubuh itu menjadi naik, sehingga tahu-tahu kita menjadi sembuh terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu rahasianya teman-teman. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan ini akan segera membaik dan sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.